Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Yanyan, jangan nakutin Mama Yanyan. Halo, apakah Anda melihat seorang gadis kecil memakai gaun hitam, gaun kotak-kotak? Tidak. Nyonya menggunakan ponsel di jalan itu sangat berbahaya. Polisi, anak saya hilang, saya mohon. Saya mohon bantu saya mencari anak saya. Jangan panik dulu, ceritakan dulu ke saya. Baik. Tidak bisa bertelur sudah cukup buruk. Masih berani mencuri uang di rumah untuk si imut ini. Beli biola apa? Saya lihat dia seperti biola. Itu mahar saya sendiri. Saya mau bagaimana? Itu urusan saya. Masih berani membantah ya? Saya suruh kamu membantah. Jangan pukul lagi. Anli, saya beritahu kamu. Kamu sudah menikah ke keluarga Lu. Hidup adalah orang keluarga Lu, mati adalah hantu keluarga Lu. Bahkan mahar kamu pun adalah milik keluarga Lu. Uangnya cepat berikan ke saya. Tidak ada, sudah tidak ada. Kamu masih berani menggigit saya. Yanyan, kamu bagaimana? Ming Cheng, jika ada apa-apa hadapi saya saja. Kamu pikir saya tidak berani ya? Ayah, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, saya tidak belajar lagi. Saya beritahu kamu jika ada lagi next time. Saya kupas kulit kamu. Tenang saja. Meskipun sulit, Mama pasti akan membuat kamu bisa belajar biola. Saya tidak belajar lagi, Mama. Yanyan. Kamu lihat Mama. Kamu adalah harapan Mama. Kamu tahu tidak? Mama, saya pasti akan membawa kamu keluar. Yanyan. Ya? Lihat Mama belikan kamu apa. Biola baru? Mama cepat sembunyikan diri kalau-kalau. Tenang, ini uang hasil kerja Mama. Dan uang sekolah setengah tahun ini Mama sudah bayar. Masih 3 bulan lagi kompetisi kamu. Jangan terganggu tahu. Baik, Mama, aku pasti tidak akan mengecewakanmu.
Maaf ya Yanyan. Mama harus bekerja. Tidak bisa membantu kamu dalam kompetisi. Tidak apa Mama, aku tahu Mama bekerja keras. Semua untuk aku. Aku pasti dapat peringkat. Lalu bawa Mama pergi dari sini. Bagaimana? Mama, aku dapat juara pertama, aku juara. Mama Yanyan. Mama, Yanyan. berkali-kali sudah mengundangku. Aku bisa bawa Mama pergi dari sini. Jangan menangis, Mama ajak kamu makan enak. Rayakan, Mama ambilkan. Baik. Mama, aku ke toilet dulu. Pergi. Polisi, tolong urus ini. Tenang, kami pasti berusaha. Apakah kamu sudah beritahu keluarga? Ya, keluarga. Ayah. Ini pertama kali anakmu minta tolong. Aku mohon bantu cari Yanyan. Untuk anak si sampah layak. Ayah. Yanyan meski marga LV tapi itu dagingku sendiri. Aku mohon. Bantu cari Yanyan. Aku mohon. Masalah anakmu. Sepertinya kamu harus tanya suami sampahmu. Setahu aku dia punya banyak utang. Kamu gila, beberapa hari tidak memukulmu. Apakah kulitmu gatal? Ming Cheng katakan. Yanyan di mana? Kamu berteriak lagi. Aku jual kamu juga. Binatang. Yanyan itu anak kandungmu. Putri sendiri kenapa? Kan tetap akan dinikahkan. Ming Cheng. Putri yang baik itu masih lumayan berharga. Gao Shao bahkan menawar 1,5 juta. Aku tidak hanya melunasi utang judi, tapi juga untung 500.000. Lebih baik daripada menikahkan Putri. Dapat mahar kan? Ming Cheng. Aku akan melawanmu. Ah. Halo, apakah ini Ibu An? Ya. Putri Anda sudah ditemukan, maaf. Ketika kami menemukan putri Anda, dia sudah meninggal. Saya tahu permintaan ini keterlaluan, tapi apakah Anda bisa datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jenazahnya?
Beritahu aku. Kenapa putriku terbaring dingin di sini? Beritahu aku. Kamu beritahu aku. Aku tidak perlu penjelasan. Aku hanya ingin tahu. Kenapa putriku meninggal? Kenapa? Tidak. Ah, Di tubuh putri Anda, kami menemukan 12 luka tusukan, 3 patah tulang dan banyak memar pada jaringan lunak. Kami menduga sebelum meninggal, dia mungkin mengalami kekerasan. Mama, Selain itu di tubuh putri Anda, kami menemukan DNA 3 pria tahan dia. Ini barang-barang putri Anda. Putri Anda seharusnya belum sempat mengirim pesan sebelum. Turut berduka cita. Ibu An. Tersangka kasus ini sudah kami tangkap. Tidak ada Gao Zichen yang Anda sebut. tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti ada kesalahan, aku mohon. Maaf Ibu An, suami Anda Tuan Leming Cheng sudah menandatangani penutupan kasus kami, tidak bisa melakukan lebih banyak lagi. Mohon dimengerti. Ming Cheng. Aku tidak akan berhenti sampai kamu. Yanyan, jangan khawatir. Ibu pasti akan membalas dendammu. Semua orang yang mengganggumu. Semua orang yang menyakitimu. Ibu. Tidak akan ada yang dilewatkan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu keluar dengan pakaian seperti itu? Kataku, apakah kamu siap keluar? Menggoda pria liar. Siapa yang aku goda, apa hubungannya denganmu? Membunuh putriku. Aku ingin bercerai denganmu. Bercerai apa? Bercerai, aku katakan padamu, kamu akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga LV. Kamu suka menggoda pria liar kan? Baik, hari ini, aku akan membuatmu tahu. Siapa pria sejatimu? Lepaskan. Hei, kamu masih ingin lari ya? Dikasih muka malah tidak tahu diri. Kamu memang manis. Karena seorang manis yang hilang. Dipukuli. Pantas. Mengapa tidak melawan? Sayang, ayo.
Aku menikahimu. Bukan karena hal ini kan masih melawan. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Ingat. Kedepannya di rumah pakai pakaian seperti ini. Aku suka melihatnya. Kamu tidak punya masa depan lagi. Masih keras kepala ya. Atasan saya di perusahaan transportasi. Baru saja ada 2 kuota mobil. Kamu temani dia. Jaga dia dengan baik, kita berdua akan baik-baik saja. Ming Cheng, kamu tidak tahu malu. Siapa apa yang datang? Kamu janjian dengan siapa? Apakah itu pria liar itu? Jangan mendekat. Lihat, hari ini aku akan membunuhmu. Berani main pisau sama aku ya? Berani melawan, lihat hari ini, aku akan menusukmu. Polisi, buka pintu. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang kamu tidak punya masa depan lagi. Kamu Ming Cheng. Apa kamu pikir aku dan Yanyan bisa kamu kendalikan semaumu? Mimpi cepat. Kalau tidak, kami akan masuk paksa. Sekarang gimana? Pisau ada sidik jarimu. Tubuhku bisa mendeteksi DNA MU. Asal polisi masuk. Kamu masuk rumah dan mencoba membunuh. Tuduhannya pasti terbukti, haha. Aku suamimu. Paling-paling cuma masalah keluarga. Lagian kamu sendiri yang nabrak. Jangan lupa. Rumah kita ada CCTV. CCTV sudah aku cabut. Soal suami. Mau lihat ini dulu. Sertifikat cerai ini tidak mungkin, aku sudah. Uang bisa menggerakkan setan. Aku lupa memberitahumu. Aku putri keluargaan. Orang terkaya di Jiangcheng, An Zheng Hao, adalah ayahku. Apa? Dulu aku buta. Sampai kabur dengan bajingan sepertimu. Sejak Yanyan mati. Aku akan membuat kalian. Aku bersumpah akan membuat kalian hancur. Jadi semua ini sudah kamu rencanakan dari dulu. Hei ayah. Aku ingin membalaskan dendam Yanyan sendiri. Semua yang pernah menyakitinya. Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa. Rumah ini milikku. Kita sudah bercerai. Kamu masuk tanpa izin. Ming Cheng, kamu tidak bisa kabur. Polisi sudah tidak sabar. Anli istri. Mengingat kita pernah jadi suami istri, maafkan aku. Soal Yanyan aku minta maaf. Maafkan aku. Minta maaf, baiklah. Kamu hidupkan Yanyan baru aku terima maafmu. Kalau tidak, kamu bicara saja sama polisi. Anli, aku salah, aku salah. Aku salah, kamu maafkan aku, kamu maafkan aku. Aku tidak mau, aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Baik.
Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Apa yang kamu lakukan? Menyandera aku. Sekarang kamu punya dua pilihan. Entah menyandera aku sebagai sandera, kamu masih punya harapan. Atau menunggu setidaknya puluhan tahun di penjara. Kamu pilih satu. Jangan mendekat, kalau mendekat aku bunuh dia. Jangan mendekat. Bicara baik-baik, taruh dulu pisaunya. Banyak omong. Aku ada orang bawa pisau menyandera Sandra. Butuh bantuan polisi khusus. Kalau kamu tidak mau dia mati, cepat siapkan mobil untukku kalau aku aman. Aku akan lepaskan dia. Baik-baik, kamu jangan panik dulu. Aku sekarang siapkan untukmu. Dong liang ini dong gue, aku sudah sampai di area target. Siap kapan saja terima. Mobil sudah sampai. Ming Cheng. Kamu tahu kenapa aku suruh kamu menyandera? Kenapa? Karena aku mau kamu mati. Sebenarnya, entah kamu masuk rumah melakukan kekerasan, atau percobaan pembunuhan, atau dua kejahatan sekaligus, paling kamu hanya dihukum seumur hidup, bahkan puluhan tahun saja. Yanyan sudah mati. Tapi kamu masih bisa hidup dengan baik. Jadi, aku tidak mau kamu masuk penjara. Tapi nyawamu. Ming Cheng. Aku mau kamu ikut mati untuk Yanyan. Sandra sudah terluka, bisa tembak. Yanyan. Ibu. Jangan menangis. Secepatnya aku akan membawamu berkeliling dunia. Ibu. Yanyan. Kalian tidak boleh masuk sekarang, tidak boleh masuk. Suaminya baru saja meminjam 1 juta dari keluarga kami. Tiba-tiba dia meninggal. Kalau tidak boleh masuk, kamu yang ganti rugi ya. Anjing kurang ajar. Ayahku itu Gao Desiong masih berani menghalangi aku. Enyahlah. Masih belum pergi ya. Aku bikin kamu buta biar tidak berani menghalangi aku lagi. Ingat ya, lain kali mata kamu harus lebih jeli. Di Zhongcheng, keluarga Gao kami bisa membunuhmu tanpa ada yang berani ikut campur. Sialan, sekarang giliran kamu. Gao Zichen. Wah, masih ingat aku ya, baguslah. Suamimu berhutang padaku 1 juta. Dia sudah meninggal, sekarang kamu yang harus bayar. Baiklah. Hutang harus dibayar. Bunuh orang harus bayar nyawa. Aku akan bayar hutangmu. Kamu kembalikan nyawa anakku. Berani-beraninya kamu sentuh anakku. Oh, aku ingat sekarang. Kamu itu Levian, si ibu itu. Ya kan, hahaha. Aku bunuh kamu. Wah, masih ada lukanya ya. Aku ingat anakmu itu. Cantik sekali, tubuhnya juga bagus.
Yang paling penting suaranya enak didengar. Tapi dia terlalu tidak tahu diri. Aku kasih barang yang paling aku sayangi. Disuntikkan beberapa kali padanya. Dia malah mau lapor polisi. Kamu bilang dia pantas mati nggak? Yang pantas mati itu kamu. Cuma perempuan murahan. Mati ya mati, ngapain marah-marah? Gao Desiong tahu nggak? Kepala keluarga Gao salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangsheng. Itu suamiku. Ayah anakku. Jangan cari masalah kalau tahu diri. Tenang, keluarga Gao punya. Uang yang kau bicarakan. Berapa nilai putri Anda? 300.000 atau 500.000? 100 mil dari keluarga Anda berutang padaku. 1 juta aku akan memberikan banyak poin. Kau telah menyelamatkan hidupmu. Aku akan mengambilnya. Biarkan kau membayar putriku. Hidup. Hanya kau yang murah. Juga layak untuk anak saya. Ingat kita. Nama keluarga kami tinggi. Putrimu mati di tangan putraku. Ini adalah berkah dari kehidupan terakhirnya. Aku bilang aku bisa memberimu uang. Itu karena putri Anda benar-benar. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu uang. Bagaimana Anda bisa mendapatkan saya? Nama keluarga Gao. Nama ayah saya adalah Gao Desiong. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau ingat jika kau tidak. Hanya dengan beberapa kata. Aku akan membuatmu mati. Lagi pula untuk suamiku. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Maka jangan katakan sesuatu. Melihat Anda, aku tidak terkejut. Rumah tinggi. Bagaimana bisa melahirkan seseorang seperti dia? Mulut keras. Jangan berpikir ini rumah sakit. Kau ingat. Di Jiangsheng keluarga kami, jika Anda ingin melahirkan, Anda akan melahirkan. Jika kau ingin kau mati, kau harus mati. 1 gigitan rumah tinggi. Sepertinya kau bisa menikah dengan keluarga Gao. Sangat bangga. Keluarga Gao bagi kalian. Itu tentu saja. Dan aku adalah istri dari keluarga Gao. Bagaimana menurutmu? Mencari benda asing. Lihatlah dirimu. Aku tidak takut pada Gao Desiong. Suatu hari akan menemukan favorit baru. Aku membuangmu. Hei, jangan bicara omong kosong padanya. Saya beritahu kamu, dalam 3 hari kumpulkan 1 juta untukku. Kalau tidak, kamu sudah melihat akibatnya pada putrimu. Aku bisa menjamin kamu akan lebih menderita darinya. Mengerti? Ayo pergi, Bu. Aku sudah menemukan titik lemah kalian. Xiao Li. Mengapa kamu datang? Meskipun kamu meninggalkan keluarga, kamu tetap darah dagingku. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana mungkin aku tidak datang? Ini. Apa yang terjadi, bukankah dokter bilang tidak ada masalah besar? Tadi Gao Zichen dan ibunya sudah datang. Apa? Bagaimana makanan hari ini, lumayan bukan? Aku suruh kalian menjaga nyonya kecil. Lalu kemana saja kalian pergi? Apa kalian tidak tahu kalau hampir terjadi sesuatu tadi? Pak An, kami salah minggir. Pergi dari Kilyarga, dan pergi dari Empat Provinsi Jiangsheng. Masih belum pergi. Ayah tidak apa-apa.
Ini tidak apa-apa. Lihat sudah terluka begini. Ayah. Kedatangan mereka berdua kali ini membuatku menemukan titik lemah keluarga Gao. Titik lemah. Bisakah kamu membantuku sekali lagi? Bukan ayah tidak ingin membantu kamu. Tapi ibumu pergi tanpa pamit darimu. Sampai sekarang masih sangat menyimpan dendam sehingga. Aku mengerti. Bukankah keluarga An selalu ingin menelan keluarga Gao? Aku bisa membantu. Xiao Li, kamu tidak tahu. Meskipun keluarga An kita bisa menekan keluarga Gao. Tetapi grup industri di bawah Gao Dexiong. Begitu kokoh seperti benteng. Bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditelan. Benteng sekuat apapun tetap rapuh di dalam. Apalagi keluarga Gao yang tampak indah di luar tapi bobrok di dalam. Nanti ketika Tuan Gao datang layani dia dengan baik. Tuan Gao, akhirnya, kamu datang juga, perkenalkan. Ini putriku An Li. Tuan Gao sudah lama mendengar nama Anda. Halo. Ayo silakan duduk minum. Proyek ini sudah dipastikan. Untuk pembuatan rencana diserahkan padamu, sedangkan untuk dekorasi. Bro, gimana menurutmu? Gak masalah kok. Kayaknya gak masalah deh. Usulan An. Benar-benar sesuai dengan apa yang aku pikirkan, hahaha. Oke, urusan ini sudah diputuskan. Aku langsung balik ke kantor buat bikin kontraknya. Xiao Li. Jaga baik-baik Pak Gao, jangan sampai kurang sopan. Tenang aja. Pak Gao, ayo jalan-jalan. Oh iya. Gak baik kalau Pak Gao sendiri yang nyetir. Hahaha. Supirnya ada urusan, gak apa-apa, hahaha. Pak Gao. Dasi Anda miring biar aku rapikan. Oke. Sudah. Nona An, makan malam bareng yuk. Tentu. Ayo kita pergi, hahaha. Halo. Sayang, kapan pulang makan malam? Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Bukan sudah kubilang. Aku lagi di luar, jangan telepon aku.
Udah pasti pulang malam ini. Beneran cerewet deh. Istri tua ini bikin kesal aja. Maaf Nona An bikin Anda nunggu lama. Gak apa-apa kalau ada urusan rumah. Kita bisa ketemuan lain kali. Gak apa-apa kok. Istri di rumah agak merepotkan. Malu-maluin di depan Nona An. Istri tua. Kayaknya gak juga ya. Dengar-dengar istri Pak Gao cukup terkenal. Kayaknya di hati Pak Gao. Orang yang penting ya. Ah wanita itu sok jago mulu. Kasar banget suka bikin masalah di luar. Terus aku yang harus beresin. Gimana bisa dibandingkan dengan Nona An wanita terhormat? Bisa disamain hahaha. Jadi kita makan di mana? Oh aku tahu ada satu restoran. Benar-benar bagus aku belum pernah ajak orang lain ke sana. Hari ini Nona An benar-benar beruntung hahaha. Suami sudah pulang. Jangan minum terlalu banyak alkohol nanti sakit. Minggir lihat kamu setiap hari. Pakai apa sih bawa kamu keluar? Aku malu sendiri. Gao Desiong bau parfum di bajumu siapa itu? Bau parfum apa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bau parfum apa? Coba kamu cium. Wanita gila kenapa kamu? Sudah kebiasaan sama kamu. Lihatlah dirimu di cermin lihat seperti apa kamu. Kalau bukan karena takut orang luar ngomongin. Aku sudah lama menceraikanmu lagi pula. Aku Gao Desiong di luar, punya beberapa wanita kenapa? Kalau kamu masih ngomong satu kata lagi. Aku langsung cerai sama kamu. Suami waktu kita menikah dulu. Kamu tidak bilang begitu. Waktu kita menikah dulu kamu tidak jelek kayak gini. Sekarang lihatlah. Sekarang kamu seperti apa benar-benar. Daging berjalan. Lihat kamu saja aku mual. Ada apa kenapa ribut? Kamu ngapain? Anak kecil kamu ingat ya? Aku adalah bapakmu jangan berani-berani di depanku. Bicara tidak sopan hati-hati, aku patahkan kakimu. Hampir lupa. Beberapa hari lalu. Kamu lagi bikin masalah ya? Aku bilang ya. Di luar wanita bisa main sembarangan. Bikin masalah juga tidak apa-apa tapi. Kamu ingat ya? Lain kali. Kamu harus bersihkan sendiri kotoranmu. Dengar tidak? Bilang kamu dengar tidak? Dengar sampah. Suami, Ada apa lagi? barusan kamu minum agak banyak. Nanti aku siapkan air madu ya. HMPH. Dibandingkan dengan putri keluargaan. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Gao Desiong. Nona An mau naik mobil? Pak Gao sopir hari ini lagi cuti ya? Bisa menjemput Nona An adalah kehormatan bagiku. Pak Gao berbicara seperti ini. Tidak takut istri Anda cemburu? Aduh wanita kasar itu.
Mana pantas dia cemburu pada Nona An? Kamu benar-benar bercanda. Pak Gao bicara memang lucu. Ini adalah supir yang aku masak sendiri, mau minum sedikit? Maafkan aku, biar aku lap ini dulu. Tidak apa-apa. Lap saja. Hahaha. Bagaimana kalau kita mampir ke rumahku dulu? Aku akan suruh orang membeli baju lagi. Tidak apa-apa aku. Rumahku. Tidak ada orang. Pak Gao, jangan begini. Nona An, jangan pura-pura. Aku tahu kamu sengaja kan? Aku Gao Desiong. Tidak akan pernah mengecewakan seorang wanita cantik. Aduh, aku tidak bermaksud begitu. Kalau Nona An sudah punya maksud ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pak Gao. Pak Gao, tunggu dulu. Apa lagi yang harus ditunggu? Kita berdua. Tunggu dulu. Tunggu apa? Tentu saja tunggu efek obatnya bekerja. Apa yang tadi kulakukan? Apa yang terjadi, Gao Desiong? Jangan bilang kau ingin habis manis sepah dibuang, lalu menghilang setelah puas. Aku juga anak gadis keluargaan. Harus kena tipu oleh pria beristri macam kamu. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain lagi nanti? Tidak, aku harus memberitahu ayahku. Nona An, jangan buru-buru untuk hal ini. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan, oke? Jawaban? Kamu sudah punya istri. Bagaimana bisa kamu memberiku jawaban? Cerai, aku akan menceraikannya. Dia tidak layak jadi istri Gao Desiong. Aku akan segera menyuruh orang membuat surat perjanjian cerai. Keluarkan dia dari keluarga Gao. Kamu serius? An, percayalah padaku. Hei, bukankah aku sudah bilang? Aku sedang mengurus urusan penting, ayah. Aku sudah tidak punya uang. Kamu anak boros, bulan lalu, aku baru kasih kamu 3 juta. Tahan dulu dan... Apa yang aku bilang kemarin lebih baik kamu ingat baik-baik. Wanita, kamu bisa main-main. Bahkan kalau sampai ada korban jiwa tidak masalah. Tapi pantatmu sendiri harus kamu bersihkan sendiri, dengar tidak? An. Barusan aku sampai mana? Aku bilang kamu akan bercerai. Ya, bercerai aku nanti. Akan keluarkan dia dari keluarga Gao, dan menikahi An. Nanti kedua keluarga kita akan bersatu. Jangan bilang provinsi Jiang. Bahkan 4 provinsi timur akan berada dalam genggaman kita. Baiklah, aku punya satu permintaan lagi. Aku bilang aku mau dia keluar tanpa apa-apa. Karena pernikahan kita. Keluargaan dan Gao akan menjadi. Satu, aku tidak mau ada orang luar membagi harta keluargaan. Tidak masalah. Dan anakmu itu adalah pembuat onar dan anak dari orang luar.
harus dikeluarkan dari keluarga Gao. Hanya anak kita yang bisa mewarisi harta kedua keluarga. Ini. Kamu tidak setuju, lupakan. Tunggu, aku setuju. Tinggal 3 bulan lagi sampai pertandingan kamu. Jangan terganggu, tahu tidak? Baik ibu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kami menemukan 12 luka tusukan pada putrimu. 3 patah tulang dan banyak memar pada jaringan lunak. Kami menduga dia mengalami kekerasan sebelum meninggal. Selain itu, kami juga menemukan DNA 3 pria di dalam tubuh putrimu. Tenang. Ibu akan segera membalas dendam untukmu. Gao Desiong. Gao. Apakah kamu punya orang lain di luar? Kamu teriak apa sih? Iya, aku memang punya orang lain di luar. Kamu bunuh aku saja. Aku lawan kamu. Sebenarnya tidak ingin memberitahumu terlalu cepat. Karena kamu sendiri yang datang. Maka jangan salahkan aku dalam beberapa hari ini. Aku akan mengirimkan perjanjian cerai, kamu tanda tangan saja. Kamu mau bercerai denganku? Katakan siapa, aku kenal tidak? Siapa dia? Katakan saja dia itu. Putri dari keluargaan. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Syarat dari keluargaan adalah kamu dan anakmu. Gao Zichen harus pergi dariku, ayah. Kamu bilang apa? Kamu tidak mau aku lagi? Kilyarga Gao dan Kilyarga An akan bersatu. Warisan kedua keluarga hanya bisa diwariskan oleh keturunan bersama. Sedangkan kamu, ayah aku ini anak kandungmu. Kamu tidak bisa begitu saja mengabaikanku. Aku tidak bilang mengabaikanmu. Setelah aku bercerai dengan ibumu, aku akan memberikan sejumlah uang. Kamu harus berjuang sendiri, tidak sia-sia aku dan kamu. Menjadi ayah dan anak ayah cukup. Hal ini sudah diputuskan. Gao, kamu brengsek. Ibu. Kita harus bagaimana? Selesai hari baikku. Selesai. Halo, ini adalah kantor hukum Hanhai. Apakah Nyonya membutuhkan? Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Di sini kami juga menangani urusan perceraian dan juga memberikan perencanaan khusus tentang pembagian harta. Perencanaan khusus pembagian harta. Ibu ini benar-benar tidak ada masalah, kan? Kamu tidak dengar pengacara bilang agar kita berdua tidak diusir, kita harus memaksa ayahmu. Menandai tangani perjanjian. Tapi ibu, bagaimana kalau? Tenang, aku lebih mengerti ayahmu daripada kamu. Dia lebih takut mati daripada siapapun. Pasti berhasil. Baik. Kalian di sini ngapain? Dexiong, kita kan mau bercerai. Bisakah kamu temani aku makan untuk terakhir kalinya? Kumohon, setelah makan aku akan pergi. Ayo naik. Oke, tetap tenang.
Kamu pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Gao Desiong tanda tangani ini. Mari kita berpisah dengan baik. Mau setengah saham? Mimpi kamu. Xiao Li berhenti usir wanita gila ini. Kalau mau hidup jangan dengarkan dia. Di mobilku ada bom. Nanti kita mati bersama. Kiwomingxia kamu gila. Aku gila? Hahaha. Mau aku pergi dengan tangan kosong? Mimpi kamu. Kamu. Hei, Gao Desyong, jangan-jangan kamu sudah naik mobil? kamu bagaimana kamu tahu? Ini menyangkut keluargaan dan Gao, aku tidak sembrono seperti kamu. Tenang, bomnya sudah aku suruh orang diutak-atik. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu serius? Percaya atau tidak itu urusanmu. Hahaha. Suamiku dengar penjelasanku suamiku. Suamiku? Ah. Aduh, Xiao Li ke pinggir kota. Aku Gao Desiong berani mengancamku. Aku biarkan kamu mengancam. Gao Desiong. Demi orang luar. Bunuh aku? Putri keluargaannya? Biarkan aku lihat. HMPH. Seperti apa sih si rubah itu? Sampai kamu terpesona begitu. Permintaan terakhir sebelum mati. Aku bisa memenuhimu. Apakah dia lebih baik darimu 10.000 kali? Dia? Haha. Gao Desiong. Jangan terlalu senang dulu. Kamu akan mati di tangannya. Kamu maksudmu apa? Kamu akan mati. Nonaku. Bagaimana bisa terlibat? Mana mungkin kita menyentuh barang seperti itu? Bagaimana dengan Pak Gao? Aku hanya bercanda dengannya. Kamu sadarlah. Cepat katakan kenapa aku akan mati di tangan Ali. Kamu bilang. Bagaimana keadaan ibu brengsek? Kamu bilang bom itu kan? Kamu yang pasang ayah. Ibu yang menyuruhku pasang bukan urusanku. Masalah ini bisa kita tunda dulu. Orang ini kamu kenal tidak? Itu ibu dari gadis yang kubunuh waktu itu. Kayaknya namanya Anli. Xiao Li berhenti, aku mau turun. Ah! Ayah! Orangnya mana? Gao Zichen, ya kamu dicurigai memasang dan meledakkan bom. Membahayakan keamanan publik. Kami sekarang menangkapmu secara resmi. Bawa pergi. Yanyan. Ibu akhirnya bisa balas dendam untukmu.
Yanyan.